Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja laporan saya dengan judul Sistem Informasi Prevensi Magang Diskominfo Kota Semarang, Rancang Bangun Halaman Home dan Dashboard User. Saya Mutiara Madaniati dengan NIM 1080967 kelas I6C, pembimbing lapangan kerja praktek saya itu Pak Asdan Kindarto dari Diskominfo Kota Semarang. Latar belakang sistem informasi prevensi magang atau Presmak adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pengelolaan prevensi magang di Diskominfo Kota Semarang. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kehadiran magang, serta menyediakan laporan yang akurat dan mudah diakses. Pada blok ini, fokus utama adalah pada rancang bangun halaman home dan dashboard user. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang halaman home yang intuitif dan informatif untuk pengguna dalam sistem informasi prevensi magang di Diskominfo Kota Semarang. Yang kedua, bagaimana membangun dashboard user yang efektif dan efisien dalam memantau kehadiran peserta magang serta real-time di Diskominfo Kota Semarang. Dan yang ketiga, apa saja fitur yang harus dimasukkan dalam halaman home dan dashboard user untuk memudahkan pengelolaan dan monitor prevensi magang di Diskominfo Kota Semarang. Berikutnya, tujuan penelitian juga ada tiga. Yang pertama, merancang halaman home yang intuitif dan informatif. Yang kedua, membangun dashboard user yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, identifikasi fitur-fitur yang harus dimasukkan ke dalam halaman home dan dashboard user. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan prevensi magang di Diskominfo Kota Semarang melalui pengembangan halaman home dan dashboard user yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya halaman home dan dashboard user yang dirancang secara optimal, diharapkan dapat memudahkan pengelolaan dan monitoring prevensi magang, serta memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada pihak terkait. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pelaksanaan program magang di Diskominfo Kota Semarang. Selanjutnya ada profil perusahaan yaitu Diskominfo, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang adalah instansi pemerintahan yang bertugas atas pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Semarang. Alamatnya yaitu Jalan Pemuda nomor 148 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, dengan nomor teleponnya 024354446. Akun media sosialnya X yaitu @pemkot_smg, Instagramnya @diskominfo Kota Semarang, dan emailnya diskominfo@semarang.co.id. Visi dan misinya. Visinya yaitu terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandasan Pancasila dalam bingkai NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika. Misinya yang pertama, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang kedua, meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan institusi berlandaskan besar dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi, ekonomi, dan Pancasila. Yang ketiga, menjamin kemerdekaan masyarakat, menjalankan ibadah, penggunaan hak dasar, dan pelindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan. Yang keempat, mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. Dan yang terakhir, menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan mengusung produk hukum yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur organisasinya yaitu ada bidang pengembangan komunikasi publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik, bidang pengelolaan informasi dan saluran komunikasi publik, bidang pengelolaan infrastruktur, dan bidang statistik. Metodologi yang saya gunakan dalam ini yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara melalui dua metode yaitu survei dan studi literatur. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Analisis dan pelaksanaan merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem untuk menentukan kebutuhan, permasalahan yang dapat diatasi dari dibangunnya sebuah sistem dan menentukan seperti apa sistem akan dibuat. Yang ketiga ada perancangan. Perancang sistem melibatkan beberapa tahap utama yaitu arsitektur sistem disusun untuk mencakup komponen utama dan interaksi antar komponen. Yang kedua, desain antar muka pengguna dibuat dengan wireframe. Yang keempat ada pengujian. Pengujian sistem dilakukan melalui dua pendekatan yaitu fungsional
untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Dan yang kedua yaitu penggunaan melibatkan partisipasi peserta magang dan administrator. Yang terakhir ada evaluasi. Setelah pengujian selesai, dilakukan evaluasi untuk memeriksa kinerja sistem dan menentukan langkah selanjutnya. Presmark terdapat beberapa poin dalam apa itu presensi magang. Yang pertama ada alur kerja software Presmark, yang kedua fitur software, deskripsi umum, spesifikasi kebutuhan, terus yang digunakan dan paradigma pemrograman. Berikut saya akan melihatkan yang pertama, alur kerjanya terdapat tahap pendaftaran magang dan tahap presensi dan teman-teman. Itu yang kedua adalah fitur software. Fiturnya ada pada home, halaman profil, Presmark, kontak dan login. Yang kedua fitur pada admin terdapat login, melihat informasi di dashboard, mengelola data mahasiswa magang, melihat data admin, melihat data instansi, mengelola data presensi, halaman perizinan, dan halaman pengaturan. Dan yang terakhir adalah fitur pada user. Dan fiturnya ada registrasi, login, melihat informasi di dashboard, melihat profil, presensi, halaman perizinan, dan halaman pengaturan. Selanjutnya ada deskripsi umum yaitu karakteristik user dan pengguna, akses pengguna, ketergantungan software, spesifikasi pendukung software. Spesifikasi kebutuhan ada kebutuhan fungsional untuk admin dan untuk user. Terus yang digunakan dalam tahap pengembangan yaitu perancangan sistem. Use case diagram yang saya gunakan berikut adalah use case diagram. Berikutnya ada data flow diagram. Data flow diagram level 0 dan level 1. Desain database. Perancangan database berikut. Perancangan database untuk sistem informasi Presmark. Terdapat tabel admin, tabel magang, tabel absen, tabel perizinan. Dan ini di dalam PHP My Admin. Dan berikut codingan database magang. Terusnya ada perancangan antarmuka yaitu menggunakan wireframe, halaman home-nya, halaman login admin dan user, dashboard admin, dashboard user, dan berikut perancangan Figma. Saya menggunakan Visual Studio Code untuk menggunakan aplikasi ini. Dalam halaman home, terdapat halaman home, admin, dan user. Selanjutnya, hasil. Saya akan menjelaskan apa saja isi dari Presmark itu sendiri. Yang pertama yaitu halaman home. Berikut halaman home dapat logo gedung Diskominfo. Selanjutnya ada profil dari Presmark itu sendiri. Kontak. Dalam kontak terdapat alamat, kontak, email. Ini kita akan masuk sebagai user. Masukkan username yang sudah didaftarin dari admin. Ikut tampilan dari user. Terdapat profil, ini beranda saya sudah melakukan presensi 1 kali dan ini 1 kali. Ada presensi, ini akan otomatis menyesuaikan jamnya dan kita tidak bisa berbohong mengenai kalau saya absen dulu, simpan. Sudah muncul di jumlah total presensi.
Bila saya memasukkan jenis absennya sore, simpan. Pagi. Selanjutnya perizinan. Jadi saya akan melakukan perizinan contohnya sakit, sakit level di keterangan. Oke. Maka jumlah perizinan saya tambah. Terusnya yang terakhir yaitu setting, kita dapat mengganti password. So, saya ganti jadi 123. Simpan. Oke. Terusnya saya logout. Saya coba login lagi. Dengan passwordnya 123. Berhasil masuk. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu desain halaman home yang informatif dan intuitif. Halaman home berhasil memberikan informasi umum mengenai Diskominfo dan fitur login yang bisa digunakan untuk peserta magang. Yang kedua, dashboard user yang efektif dan efisien. Dashboard user dirancang untuk memberikan kemudahan dalam memantau kehadiran, melihat jadwal, mencatat kehadiran, dan mengakses laporan presensi. Yang ketiga, fitur utama yang memadai. Sistem Basmak atau magang dilengkapi dengan fitur-fitur penting seperti pengawasan, kehadiran, catatan izin, pengolahan profil, dan pengaturan kata sandi. Metodologi berbasis prototipe yang efektif. Pendekatan berbasis prototipe memungkinkan pengembangan sistem yang responsif terhadap kebutuhan pengguna dan meminimalkan risiko kesalahan. Selanjutnya ada sarannya itu peningkatan keamanan sistem. Meskipun sistem telah dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan, disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap mekanisme keamanan, termasuk enskripsi data, penggunaan protokol keamanan terbaru, dan implementasi langkah-langkah pencegahan terhadap potensi serangan cyber. Lalu saya akan menunjukkan dokumentasi selama saya magang di Diskominfo Kota Semarang. Terima kasih telah, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus cara menghentikannya, hentikan berbagi. Berarti langsung mati.